Kita bahasnya itu lebih ke ini ya, kill zone. Karena kill zone ini kita gunakan ketika kita entry telat. Yang kedua, belum masuk ke entryan. Jadi kita bisa cari alasan untuk kita membidik supaya dapat ke entryan itu. Paham ya? Nanti kalau misalkan udah masuk ke entryan ke zone, tinggal kita menggunakan boss itu atau kita gunakan CO Fractor atau gunakan candlestick doang. Gitu ya. Berhubung ini Pak Arif lebih sukanya yang jadi bos, ya berarti itu diterapkan jadi bos. Nah, kita tinggal perhatikan di sini, di zone-zone ini. Jadi sebelumnya itu kita lihat dulu di sini market structure-nya. Oke, kita lihat ke chart-nya. Nah, kita lihat aja dari kiri ke kanan kan naik begitu ya. Oh, berarti di sini tuh kelihatan ini tuh jadi bos. Terus kelihatan lagi, oh di sini ada swingnya, ada bersing low, ini berarti jadi bos. Berarti di sini impulsif sedang berjalan. Kalau misalnya kita perhatikan, ini bos, koreksi, impulsif. Berarti di sini higher low, terus di sini itu higher low. Ya, berarti di sini sama-sama higher low. Nah, sekarang ini kan impulsif sedang berjalan nih. Kan impulsif sedang berjalan. Ada swing high di sini, swing low-nya kan di sini. Berarti kan kita udah tahu, ini selama tidak break ini bakalan ke atas. Kalau misalkan malah break ini, ya udah jadi change of factor, turun jadinya. Tapi bias kita masih buy. Kenapa? Ini masih jadi bos gitu ya. Cuman ada di sini tuh tandangan. Pertanyaannya, tadi kemarin di materi-materi sebelumnya, selama dia tidak break swing low sebelah kirinya, berarti dia tuh akan terus bergerak ke atas, kan gitu ya. Tinggal kita tuh perhatikan apakah di sini itu order block atau ternyata di sini sama-sama liquidity nih, kan gitu. Kan kita bingung nantinya. Berarti kita apa? Tinggal turun ke time frame yang lebih kecil. Kita udah tahu, berarti sekarang strategi kita ketemu market structure-nya. Terus SND-nya nggak ketemu. Tapi di sini itu apa? Impulsif sedang berjalan. Nah, kita gunakan ini, liquidity time zone. Berarti kita gunakan yang mana? Yang ini. Paham ya? Tinggal kita itu gimana strateginya? Jam 5 dulu, langsung jam 5. Setelah jam 5, jam 9. Nah, kita tinggal diemin. Nah, kan udah sini ya. Swing high, swing low kan di sini kan? Ada swing low-nya ya. Berarti di sini itu swing low-nya di sesi Asia-nya itu, terus kemudian swing high-nya di sesi Asia. Ya. Ini kan bentuk swing high-nya. Kalau misalkan mau ngambil yang ini nggak apa-apa. Nah, lebih mantapnya kalau saya pribadi kalau kita mau breakout yang sini. Kalau yang ini rawan sideways dulu. Terus dia bisa lagi turun ke bawah. Kenapa? Karena ini yang paling kuatnya, pasti setelah itu di set nih. Kan ini ada coding nih. Swing low udah berswing high kan udah di break. Kan berarti jadi apa ini? Kan jadi kuat. Nah, saya lebih fokusnya cari yang ini, bukan yang ini. Ya sudah, saya tinggal diamkan aja. Nah, ketika dia tuh malah di break, ini di break. Nah, ini kan masih belum jam 1 kan? Breaknya jam berapa ini? Jam 11. Di sini saya langsung instan. Pertanyaannya stop loss di mana? Ya jelas di bawah sini. Berarti lebar dong? Iya, tapi pasti. Kalau kita menunggu bawah sedikit, oh, kenapa nggak nunggu di sini order blocknya? Ini kan ada order block. Rawan nggak kejemput. Semisal kita strategi ini gimana kalau saya? Nah, saya instan buy limit biasanya. Tinggal saya tuh tungguin. Oh, seperti ini. Oh, ini kayaknya nggak kejemput. Langsung saya instan lagi buy. Stop loss saya taruh di bawah order block. Enggak di sini lagi. Berarti taruh di sini. Berarti kita gunakan yang mana nih? Yang ini. Break swing high low-nya Asia. Dalam kasus ini berarti break apa? Break swing high-nya kan? Berarti di sini kita apa? Mencari apa? Buy on break out, BOB namanya. Kalau break swing low berarti apa? Sell on break out. SOB. Dengan catatan impulsifnya harus sedang berjalan. Nah, kan kita udah tahu tadi di time frame besarnya impulsifnya sedang berjalan kan? Belum break ini kan ya? Berarti kan impulsif masih berjalan. Berarti kita apa gimana? Kita langsung sell on breakout. Nah, setelah itu dan untuk TP-nya gimana nih? Nah, perhatikan dulu nanti sampai ke pre New York jam 18 sampai jam 19. Perhatikan di situ.
Sebenarnya TPID-nya di jam-jam itu ya. Nah, perhatikan di sini. Ini jam berapa? 15. Tidak memperhatikan laundry session. Nah, ini laundry session ini kan di sini. Iya. Oh iya. Masuk ya. Nah, kan kita udah entry. Nah, tinggal kita ngatur nih. Jam 18 ternyata dia tuh dikit sini gitu ya. Katakanlah. Ya kita nge-buy nantinya. Kan tidak ada swing low yang kuat di break nih. Berhubung di sini makin kenceng ke atas, jam 18 di sini ya, kan jam 18 deket-deket sini ya. Biasanya saya tuh siap-siap cut loss dulu, cut profit dulu. Karena masuk 2 layer tuh. Satu layer saya cut profit. Karena takut dia tuh turun ke bawah, nanti masuk ke ini nanti teorinya. Nah, kayak wait. Nanti kan biasanya di kiri itu ada order block. Atau seperti ini. Ini order blocknya ternyata di sini kan gitu ya. Berarti kan kita tahu nih, awalnya kita itu mau entry-nya karena kita telat di sini. Kadang kan kita untuk spekulasi kan takut nih. Kan ini impulsifnya sedang berjalan ya. Iya. Turun dikit ini kan kita takut loh, kok deket sama higher low, rawan jadi king of fractal nih, kan gitu ya. Maka gimana cara supaya kita bisa memantapkan ini kill zone ini? Tinggal kita perhatikan aja. Maksudnya mau entry-nya di mana nih? Perhatikan aja impulsif ini sini sedang berjalan. Kalau misalkan sedang berjalan, berarti kita apa? Gunakannya yang antara ini nih, poin yang pertama. Gitu, paham ya? Kalau impulsifnya sedang berjalan, kita lihatnya di poin ini. Mana sih yang terjawab duluan? Oh, ternyata yang terjawab duluan yang ini. Ya udah berarti yang ini kita pakai. Kalau ternyata yang terjawab nanti ini, ya berarti ini kita pakai. Yang jelas kita udah tahu di sini bahwasanya di time frame besarnya dia itu bos, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kalau misalkan kita udah tahu seperti itu, katakanlah kita udah buy tadi di sini. Katakanlah kita cut loss semuanya, udah cut profit karena ngacunya di sini. Iya. Katakanlah udah cut profit semuanya. Kan kita udah tahu nih, oh di sini itu ternyata baru jadi change of character. Berarti di sini itu swing low udah valid jadi lower low. Berarti kita siap-siap cari sell nanti di sini. Kan gitu ya? Ada order block di sini. Kemudian di atasnya ini apakah kita bisa? Ya, ini kan udah nggak ada order block nih. Kan sudah diambil. Berarti cukup ini aja di break, ya udah bablas. Karena di sini itu sedang apa? Liquidity. Ini jadi udah nggak fresh, istilahnya nggak fresh. Udah diambil sama ini. Berarti ini wakilnya itu sekarang di sini. Nah, ketika masuk ke zone ini kan besar. Berarti menggunakan candlestick toh. Nah, kan harus begini. Kalau kita mau nge-sell harus break ini. Supaya kita bisa apa? Nuntutin impulsif kembali ke bawah. Karena ini masuk ke zone candlenya besar. Berarti kan masuk ke mana? Yang di sini tuh. Udah lengkap di sini. Bos terakhirnya udah ketemu. Mana bos terakhirnya? Change of character ini. Bos terakhirnya kan di sini. Change of character, impulsif sedang berjalan. Biasanya kalau terjadi change of character, dia itu late retest. Late retest itu retest nggak langsung retest gitu ya. Telat retestnya. Dia itu biasanya sih dijebol gitu ya. Kalau misalkan late retest, kalau misalkan quick retest, misalkan change of character, quick retest gitu. Walaupun belum valid jadi lower low, tapi langsung quick retest asalkan di sini ada order block ya. Kita bisa nge-sell dengan TP-nya nanti di BAC ini gitu. Dalam kasus ini kan late retest nih, telatnya retestnya kan telat. Berarti kalau retestnya telat gimana? Ya kita harus tunggu konfirmasi walaupun ada order block. Ya. Ini order blocknya high quality loh. Ya. High quality, tapi saya nggak berani. Ya karena saya nggak entry di sini ya karena udah buy juga di sini kemarin, waktu itu. Saya udah buy juga di sini. Kenapa saya tuh nggak entry sell? Ya masa udah cukup, harus nunggu konfirmasi. Sekarang udah jam 9. Itu. Ya udah. Saya tunggu konfirmasi di situ. Nah, ini ternyata tidak break kan ya? Tidak berubah apa? Berarti apa? Ya kita selamat. Oh, berarti kan ini kodenya di sini lower high-nya. Nah, order blocknya mana? Kan yang putih.
Sedangkan yang putih di sini sudah diambil kan. Berarti kalau kita mau entry di sini, kita harus bersikeras itu harus nunggu konfirmasi, nggak bisa ke instan. Kita asumsinya bisnis aja, intinya premium diskon kan gitu misalkan ya. Gak apa-apa saya sell aja biar dapat tutup SL-nya di sini, ya terserah. Misalkan udah mengalami pengalaman seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi pengalaman saya nggak berani saya instan entry. Harus tunggu yang namanya konfirmasi tetap. Nah di sini kan terus masih ke atas nih, seret. Berarti di sini kalau misalnya kita perhatikan seperti ini, contoh, udah masuk ke zone seperti ini. Ini kan udah kelihatan ya, udah nggak fresh lagi kan? Ya. Berarti kalau udah nggak fresh, oh ini kan high quality. Ini jadi yang namanya pijakan. Kan ini high quality. Kalau di break, berarti jadi apa? Support atau demand untuk kita buy kembali. Iya yang high quality ya. Sehingga di sini disebut dengan apa? Peak candle zone atau breaker block namanya. Kalau yang low quality di break, ya itu bakalan di break juga sebelumnya. Yang high quality, nah ini akan menjadi pijakan. Apalagi ketika dia itu high quality, bentuknya kayak base ini ya, inside bar gitu ya. Ini kuat. Ini kuat gitu. Kadang dia tuh nggak sampai ke sini, nanti ada konfirmasi apa, kita bisa melakukan aksi buy kembali. Kadang seperti itu. Coba kita jalankan. Misalkan harga udah seperti ini, masuk ke sini gitu ya. Kan kita masih ragu, kita mau entry nggak ya nih ya? Ini soalnya di sini kode kan gitu ya biasanya. Nah ini bagaimana nih biasanya strateginya? Nah itu kalau kita mau entry, ini kan sebenarnya kita mau entry sell kan gitu seharusnya. Kan ini codingnya. Kalau kita mau scalping katakanlah, oh ini kan bisa kalau misalkan diturunkan ke level kecil ini kan jadi order block nih. Kalau kita mau scalping ya monggo, tidak apa-apa. Kadang pun juga misalkan saya itu ya, ternyata sampai sini, tapi kan ini pagi ya, pagi. Kadang saya pun juga kalau misalkan masuk ke London, masuk ke New York, saya pengen scalping, saya ukur dulu nih, ideal realistis TP-nya di mana ya, saya ukur dulu. Wih, 100 pip nih. Biasanya saya itu apa spekulasi, nolnya kecil, lotnya kecil. Saya sampai turun ke M5 biasanya itu. Saya tinggal merhatikan di sini. Nah, di M5 ada apa ya? Oh, di sini ada change of character. Change of character, quick retest, sell. TP-nya gimana? Nggak jauh, saya itu TP-nya nggak jauh. Intinya kan kita udah marking dari sini, kita mau buy di daerah sini nih. Tapi di sini udah, ada change of character. Tunggu aja di sini, makin kecil-kecil ada angle ping, kita sell. Biasanya 1:1 saya itu. Kalau seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan seperti itu gimana sih? Ini kan ada change of character, tinggal tarik aja Fibonacci-nya dari sini ke sini. 224 yang mana ya? Oh, di sini. Biasanya saya di sini ya, 224 untuk TP. Loh, kenapa nggak ditarik di 1 jam? 1 jam itu cuman kita naruh lihat di picture-nya aja sih. Oh, karena ini coding, pasti ada reaksi dong. 60 pip, 40 pip pasti dapat nih. Daripada kita nunggu di sini kelamaan, ya udah tinggal kita turunkan aja tempo kecil. Oh, ini jadi boss, change of character, tunggu retestnya ada angle P, kita nge-sell. Nah, untuk TP nya gimana? Saya biasanya atur. Set, 224. Dan 224 itu saya jadikan sebagai target profit. Nah, pertanyaannya ketika dia itu kencang seperti ini, saya spekulasi dulu. Misalkan dia kencang seperti ini. Nah, kan ini udah tahu nih change of character. Ya. Di sini jadi coding kan ya tadi ya? Ya. Ke coding. Tapi ini rawan dijebol. Tapi pasti kan ada reaksi di situ. Gimana caranya? Saya tinggal tunggu aja retest walaupun sedang jalan sih saya instant entry, tapi lotnya kecil. Artinya mancing biar dapat dibujuk. Masuk 0,01 turun segini kan kita lumayan. Misalkan masuk 0,1 kita target sampai sini misalkan $10. Nah, ketika udah ada konfirmasi seperti ini baru lotnya agak gede. 0,05 karena udah confirm ini bakalan turun nih. Tapi kan kita telat kan kalau entry di sini. Tapi kita spekulasi kan enak nih. Jadi ini kan ada 2 layer. Nah, iya retestnya. Kan ini impulsif sedang berjalan kan ya. Makanya saya bilang kalau ada check of character, quick retest di sini tuh ada candle besar-besar, ada imbalance. Hajar aja sell. Beda kasus kalau ada change of character di sini tuh ternyata apa? Imbalance cuma satu udah ketutup sama ini ya. Katakanlah. Naik lagi ke atas. Di sini tidak ada imbalance, ekor. Ini mudah dijebol. Syaratnya itu harus ini. Apa imbalance. Kalau misalkan masih takut, enggak akan masih takut seperti ini. Biasanya saya tunggu konfirmasinya ini. Entah itu ada harami atau engulfing. Yang jelas setengah daripada ini harus ada konfirmasi.
Nah, untuk TP-nya narik Fibonacci dari mana ya? Dari sini ke sini. Kan mau cari impulsif mau sampai mana. Dan didukung lagi apa? Oh, di sini tuh ternyata ada breaker block yang sudah di break, kemudian dia tuh menjadi atap nantinya. Biasanya gitu. Oh,